Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan ala hadzal kitab syahsaduddin Abdullah bin Muslim al-Khadrami Syekh al-Alam Muhammad Nawawi al-Dantani al-Jail al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل في أركان التيمم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal fi arkanit tayammumi, dalam menjelaskan beberapa rukun tayammum. Arkan itu jamak dari rukun. Bahwa tayammum itu al-musamma, yang dinamai bil mutahhiril mubihi, bersuci yang tujuannya untuk memperbolehkan. Jadi tayamum itu bukan menghilangkan hadas, tapi untuk memperbolehkan. Kalau wudu itu menghilangkan hadas, mandi menghilangkan hadas. Tapi kalau tayamum itu tidak menghilangkan hadas, hanya untuk memperbolehkan sholat sebagai pengganti wudu atau sebagai pengganti mandi. Furudut tayammumi, beberapa fardunya tayammum. Ini kalau air mati masih berkelanjutan kayaknya kepake. Kayaknya disuruh praktek ya kayaknya. Sumur masih ada. Lah iya, kalau kemarin semalam ada yang cerita katanya sumurnya udah gak keluar air, siapa kemarin gitu. Sumur keluarnya keluar ini lumpur. Iya wajib. Iya dilala mungkin isi ulang setoran apa suplainya agak telat. Iya. Kalau berlanjut bisa jadi. Air udah mulai telat yang disuplai. Kayaknya kok beberapa pertemuan kok tayamum nggak kelar-kelar ini. Kayaknya mau uji coba ini kayaknya. Banget. Ngerinya ini malah kepake beneran ini mana. Langsung praktek. Tapi kalau dalam hati saya sih nggak usah. Siapa emang guling-guling. Takutnya Pak Umen guling-gulingan. Tapi takutnya pengen ngamalin ilmunya. Ai arkanuhu, yaitu beberapa rukun tayamum khamsatun, itu 5. Fardunya tayamum atau rukunnya tayamum itu ada 5. Qala Asy-Syarqawi, berkatalah Imam Asy-Syarqawi, wal mu'tamadu, yang menjadi dasar, annaha, sesungguhnya rukun tayamum itu sab'atun, ada 7, bi'adid turabi wal qasdi, dengan menghitung turab, debu, wal qasdi, dan tujuan atau niat, rukna ini 2 rukun. Kayak rukun sholat itu kalau kita baca buku, kalau jumlah nanti ketemunya beda-beda. Ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18. Karena kadang ada yang rukuk dan tumakninah. Ada yang rukuk rukun sendiri, tumakninah rukun sendiri. Aslinya sih sama, hanya nomornya yang dibedakan. Wa innama lam yu'ad al-ma, sesungguhnya tidak dihitung air ruknan rukun fil wudu, di dalam wudu.
Kalau dalam wudhu adanya air tidak masuk rukun wudhu, tapi kalau tayamum debunya itu termasuk fardunya tayamum atau rukun tayamum. Wal ghusli dan mandi li adamih tisosihi bihima, karena tidak adanya kekhususan air bihima dalam mandi dan wudhu. Bihila biturabi, berbeda dengan debu. Fa innahu, maka sesungguhnya debu mukhtassun itu dikhususkan bit tayammumi, untuk tayammum. Wala yuktafa, dan tidak cukup bin naqli, memindahkan debu anil qasdi, dari tujuan, wa in istalzamahu, walaupun itu keharusan. Wal qasdu, dan maksud gua ialah qasdut turabi, meniatkan, memaksudkan debu, liyang kulahu, untuk memindahkan debu. Fahuwa, dan itu wairun niyati, nanti penjelasannya kita baca dulu. Fahuwa, dan itu wairun niyati, bukan niat allati hiya, yaitu niatul istibahati, niat istibahah, memperbolehkan wudu. Jadi begini, qasdun, tujuan, dan niat dalam tayamum itu beda. Kalau niat itu diniatkan itu ketika pas ngusap wajah, tetapi yang al-qasdun tujuan itu pas ketika ngambil debu. Pas dia ketika ngambil debu itu memang debu itu dimaksudkan untuk tayamum. Makanya di keterangan yang dulu-dulu, seandainya ada orang niatnya tayamum tapi debunya dia nggak niat ngambil, hanya berdiri aja di depan jalan raya sono Marunda sono loh, kan debunya banyak tuh. Niatnya tayamum, cuma dia tidak niat ngambil debu, hanya bapak begini aja nunggu kontainer lewat, kan langsung ulang-ulangan di sini. Lebih orang kaya itu yo tidak masuk dalam qasdu itu tadi, ya tidak sah tayamumnya. Harus ada niat ngambil debu untuk tayamum, karena itu termasuk bagian dari rukun. Lah niatnya itu ya ketika pas ngusap wajah, bukan basuh wajah. Kalau basuh berarti begini itu basuh. Kalau ngusap itu mah yang penting diusap aja udah. Kayak dalam wudu yang ngusap kan ini. Nah ini mah yang penting misal udah sah. Tapi kalau basuh itu harus benar-benar basah. Wajah, tangan, dan kaki. Ini kan basuh. Tapi kalau kepala ini usap. Berbeda kalau yang diyakini dalam aliran Syiah. Kalau Syiah itu kaki pun dia diusap. Ya kayak kita kepalanya. Yang ngambil air cuman kakinya cuman diusap-usap gini aja. Syiah, cuman di Indonesia ini nggak begitu banyak. Kalau di Iran banyak. Di Indonesia ya ada 1, 2, ya nggak banyak lah kalau di Indonesia. Tapi kalau tayamum ditepuk aja atau ditiup? Nah nanti di bawah belakangnya ada prakteknya, nanti jelas ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu, yang pertama, rukun tayamum yang pertama adalah naqlut turab, memindahkan debu dari tanah, dari kaca, dari apa, pokoknya ambil dipindahkan. Entah dipindahkan di telapak tangan atau dipindahkan di mana, pokoknya niat memindahkan debu atau mengambil debu. Ai tahwilul mutayammimi, mengambilnya orang yang tayamum lahu debu, walau min wajhin ila wajhin, walaupun dari wajah ke wajah. Maksudnya begini, pas dia berdiri di pinggir jalan tadi ada truk lewat, kan debunya pada nempel di muka. Ini belum masuk rukun tayamum. Ketika dia ambil, nah, kan dari wajahnya ngambilnya nih, kan pindah di tangan. Lah ini baru nanti ketika diusapkan lagi itu baru masuk tayamumnya. Nah itu maksudnya dari wajah ke wajah. Memang debunya itu adanya di wajahnya. Wong karena kontainer habis lewat, debunya ngebul di sini, takkan sampai tebel kayak orang pakai make up. Lah ketika dia diambil begini, lah yang di tangan ini loh,
Nah, ini baru namanya naklut turab, memindahkan debu. Kalau di situ dicontohkan walaupun seandainya dari wajah ke wajah. Kalau dari wajah orang lain, lah ya misalnya nyari debu udah Susah. kok masa di bawah kena najis semua. Ini orang dekil nih. Boleh. Boleh. Proyek ini Iya, orang proyek. Paling tawol ada. Bi'an apa itu? Habis fa'il kok? Ya, tak ya? Oh enggak ada ya-nya ya? Nggak ada. Habis fa, tak kan ya? Tak. Oh iya. Bi'an safat hurrihu alaihi. Bi'an safat hu. Bi'an seperti seandainya safat huniuk arrihu angin, ke bawah angin. Alaihi ke debu tersebut summa naqalahu minhu waraddahu ilaihi. Ya tadi itu kan angin karena ke bawah sama truk sama kontainer, kemudian debunya nempel di wajah. Summa naqalahu, kemudian debu itu diambil minhu dari wajah itu waraddahu ilaihi, kemudian dikembalikan ke wajah lagi karena untuk mengusap wajah. Debu diambil kemudian diusapkan lagi. Au min wajhin ila yadin, atau mungkin ngambil debu dari wajah tapi untuk mengusap tangan karena memang adanya debu itu di wajah. Bi an hadasa alaihi turabun. Gambarannya dengan mendatangkan baru yang debu ba'da masihi, sesudah mengusap itu min turabit tayammumi, dari debunya tayammum. Fanaqalahu minhu ilaiha, maka dipindahkan ke debu tersebut. Ini ada jelimet bahasanya. Intinya sih begini. Misalnya kita nyari debu kok nggak nemu, kok ketemunya di orang, baik di diri sendiri atau di orang lain. Tapi kalau orang lain itu berpotensi batal ya nggak bisa. Misalnya ada cewek lewat ini, tayammum. Iya, kalau istri anaknya yang tidak berpotensi batal sih boleh, tapi kalau berpotensi batal ya nggak boleh. Tapi kalau sama-sama laki boleh. Intinya misalnya ngambil debu dari wajah itu kemudian dipakai untuk wajah, kemudian ngambil debu itu dari wajah dipakai buat tangan, itu loh maksudnya. Intinya sih begitu. Imma minal yumna ilal yusra au bil aksi. Baik itu dari tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya. Ngambil debu dari tangan kanan untuk basuh, untuk ngusap tangan kiri, atau ngambil debu dari tangan kiri untuk ngusap tangan kanan. Faswaru, maka gambarannya khomsun, itu ada 5. Wa mislul mutayammimi, dan yang semisal dengan orang yang tayamum, ma'dzunuhu, orang yang diizinkan. Nah itu kalau seandainya debunya di orang lain tadi loh. Walau kanal ma'dzunu kafiron, walaupun orang yang diizinkan diambil debunya itu kafiron, orang kafir. Walaupun debu yang nempel bukan orang Islam. Mungkin orang timur kan agak Iran campur debu. Au sobian, atau anak kecil. La yumayyizu, yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah mulai ngerti, bisa membedakan ini pahit, ini manis, ini. Nah, itu namanya mumayyiz. Lah anak seperti itu kalau memang dia mampu, udah boleh menjadi imam. Ya mungkin seumuran siapa ya? Alvin juga boleh. Enggak tahu Alvin. Alvin di situ tai kucingnya jadi pegang-pegang. Ini di situ belum tahu dia. Yes, pokoknya ketika dia udah ngerti loh, ini baik, ini enggak, ini enak, ini enggak, itu udah mumayyiz. Kalau memang dia sudah bisa baca Fatihah dengan benar, udah boleh jadi imam. Semisal siapa ya? Kalau Fadil mau udah gede, udah sekolah ya. Alif malah lebih gede lagi, bukan? Alif dia. Juna ya, Juna. Alifnya dia. Oh, kegedean itu mau udah hampir balik itu. Mumayyiz itu belum siap balik. Ya mungkin usia 8 tahun, 9
9 tahun. Kalau memang dia bacaannya udah bagus, udah boleh jadi imam. Di zaman Rasulullah itu ada seorang namanya Usama. Usama itu masih anak-anak, tapi karena dia punya kelebihan suara bagus, pernah diutus ke satu daerah, ke tempat lain untuk ngimami. Karena di daerah itu masih jarang orang yang bisa membaca Quran dengan baik atau menghafal ayat Quran. Kemudian Usama yang saat itu masih usia anak-anak, kalau boleh dibilang anak-anak, ditunjuk untuk jadi imam. Sobian di sini yang dimaksud adalah la yumayyizu, anak yang belum bisa. Ya, kayak anak saya si Alvin itu. Au unsa atau perempuan haitsu la mumasatana kidotan, asal menyentuhnya itu bukan perempuan yang batal. Anaknya, adiknya, kakaknya, maknya, lihat maknya kurang dari sawah kalau debunya dikit sini mak tayamum nih mak. Boleh, tapi kalau bininya tetangga nggak boleh Pak Iman. Wah, lah iyalah. Harus ada bahan bulian memang karo ngaji. Enggak ada sih. Au majnunan, oh bahkan orang gila. Au dabbatan atau bahkan hewan kakirdin seperti monyet, ketek. Kalau ketek habis gulung-gulung di debu lah kemudian kita ambil buat Imam Nawawi sampai ke sono bahasanya. Fala buddha, maka harus minal idzni, izin. Lah masa orang ketek izin dulu ya? Enggak, maksudnya yang orang tadi dulu. Nah, kalau ketek masa diizin, izinnya gimana? Ini aku pakai dulu. Pakai. Fi jami'i dzalika, di dalam semua itu liyahrujal fuduli, mengecualikan fuduli itu bahwa syughulun, orang yang sibuk, man layak siduhu, dan dia tidak ada maksud untuk tayamum. Fa innahu la yakfi naqlahu, maka ia tidak cukup atau tidak dinilai sah memindahkan debunya. Ya tadi itu misalnya kita lagi mau tayamum, kemudian ada orang, kita memang dilemparin sama debu. Nih tayamum. Dilemparin ke kita. Oh, itu tidak terhitung sah seperti itu. Walau ahdasa ahaduhuma ba'dan nakli, walaupun ahdasa, ia berhadas, ahaduhuma, salah satu dari kita yang ambil debu atau orang yang kita ambil debunya, ba'dan nakli, sesudah memindahkan debu, wa qablal maski, dan sebelum musab, lam yadurro, tidak mengapa alias tidak batal. Ammal adhinu, adapun orang yang meminta izin, fa innahu ghairu nakilin, sesungguhnya dia bukan orang yang memindahkan debu. Wa ammal ma'dhunu, adapun orang yang diizinkan, fali annahu, karena sesungguhnya dia itu ghairu mutayammimin, bukan orang yang tayamum. Artinya orang yang kita ambil debunya itu dia tidak sedang tayamum. Maka walaupun dia ketika kita ngambil ke wajahnya dia kentut mulu, asal kita ambil dut, kita ambil lagi dut, wes gak ngaruh. Ambil debu kita. Kita yang ambil, yang niat tayamum kan kita, bukan dia. Bukan ambil kentutnya. Nah, yang ngambil debunya. Wasani, rukun yang kedua, an-niyatu, niat. Nah, niatnya kalau perjelas itu nawaitu at-tayammuma listibahasis sholati fardhon, kalau itu sholat fardu. Kalau nggak sholat fardu ya nggak usah. Kalau gampang Indonesianya, saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat lillahi ta'ala. Kalau niatnya kok saya niat tayamum menghilangkan hadas kecil, nggak sah tayamumnya. Kalau wudhu memang iya, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau tayamum, walaupun itu tayamumnya untuk menghilangkan hadas besar, Pak Iman, misalnya, pakai sumur ya? Lah umpama yo kan, habis duel kan malam pagi mau sholat subuh,
Lah tayamum niatnya ya jangan saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas besar, enggak sah tayamumnya. Tayamumnya niatnya saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat subuh kalau memang itu mau subuh. Kalau enggak nyebut subuhnya tapi nyebut fardunya sah. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat fardu lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya kayak orang mau mandi, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, malah nggak sah tayamumnya. Nah, karena tayamum itu bukan menghilangkan hadas. Tayamum itu statusnya tidak bisa menghilangkan hadas. Dia hanya sebagai pengganti supaya diperbolehkan sholat. Tapi statusnya tidak menghilangkan hadas. Nah, jadi kan posisinya itu dia dalam hadas besar udah boleh itu artinya Wak, udah sah. Udah sah. Nah, terus tiba-tiba habis sudah sholat itu air ada, dia harus ngulang lagi enggak tuh? Enggak perlu. Besarnya. Enggak perlu kalau sholatnya udah kelar. Kalau sholatnya belum kelar tuh batal otomatis sholatnya. Kalau udah kelar ya wis. Jadi sholat udah kelar karena dia belum mandi, Lengket. Yang kayak kemarin langsung dicabut. Nah, itu kan kalau dia tayamumnya itu supaya memperbolehkan melayani suami. Kemarin Pak Eko nggak hadir, Pak Eko. Iya, cuplikannya. Kalau misalnya seorang istri masa haidnya selesai, kemudian suaminya udah pengen, lah nunggu air kok nggak nyala-nyala, udah ayo mak cepetan lah mak. Nah terus tayamum perempuannya itu supaya diperbolehkan melayani suami. Lah begitu pas di tengah-tengah duel hujan, lah maka kan tayamumnya otomatis batal. Lah maka ketika itu pas lagi berhubungan, kalau memang istrinya itu tahu itu ada air, maka langsung diberhentiin itunya. Itu yang berat itu di situ. Langsung hop. Kalau naik angkot ya kiri. Prit. Kalau nggak denger, kalau nggak tahu aman. Makanya kata Pak Haji suruh pakai headset. Kalau nggak rewel. Tanggung. Yang itu kan perempuannya, kalau laki mah bebas. Kalau laki mah nggak apa-apa. Ini kan perempuan yang ia masa haidnya selesai, kemudian pengen melayani suami, kan harus bersuci. Lah bersucinya itu memakai tayamum. Lah tayamum itu otomatis batal ketika ada air. Lah repotnya pas lagi begitu. Lah kalau udah selesai mah yuk selesai ya kayak sholat tadi Pak Haji. Iya, ini Kalau udah selesai ya beres. Mestinya perempuannya juga harus ngerti juga ini pelajaran ini. Kalau nggak ngerti, yarin aja. Bini lakinya nggak mau ngunjukin, dia kagak ngerti ya udah terus. Kalau dia ngerti, stop. Lah itu yang repot, yang berat di situ kiri bang. Itu yang perlu dikasih tahu justru perempuan itu ya. Iya. Besok lah. Nah, katanya malah suruh pakai headset aja. Bukan maksudnya tata caranya kasih tahu. Iya. Kalau dia kagak tahu kan dia enjoy. Nolak terus. Biar hujan gede ya dia kagak tahu. Ya itu. Ka'ayyan wiya seperti ia berniat istibahatas sholati supaya diperbolehkan sholat. Kalau ia tayamumnya itu dia niat mau nyentuh Quran, ya udah saya niat tayamum untuk membawa Quran. Kalau niatnya itu untuk itikaf, ya saya niat tayamum untuk itikaf, bukan untuk menghilangkan hadas, bukan. Fala farqu baina ayyata'arrada lil hadasi. Maka tidak ada bedanya antara menjelaskan untuk hadas bi ayyakula seperti yang mengucap nawaitu istibahatis sholati minal hadasil asghari awil akbari amla. Seperti misalnya saya niat tayamum istibahatis sholati untuk diperbolehkan sholat minal hadasil asghari menghilangkan hadas kecil awil akbari atau hadas besar amla atau tidak. Justru malah tidak diperkenankan untuk
menyebut menghilangkan hadas, karena tayamum itu bukan penghilang hadas tapi pengganti. Au masal mushafi, atau menyentuh mushaf, au sajdatat tilawah, atau untuk mau sujud tilawah. La raf'a hadasin, tidak untuk menghilangkan hadas. Jadi niatnya untuk diperbolehkannya sholat, bukan menghilangkan hadas. Li'anna tayammuma, poinnya di situ. Li'anna tayammuma, karena sesungguhnya tayamum itu la yarfa'uhu, tidak menghilangkan hadas. Saya sendiri juga belum pernah tayamum, makanya ini baru teori. Pagi udah pergi? Belum, waktu di pesawat sih. Iya, kalau pesawat kan. Iya, di pesawat itu tuh, memang karena Kalau Pak Yoko mah udah ya. pesawat ada di Nah itu selama tayamum itu pernah sama istri nggak ya? Tapi kan Pak Yoko tayamumnya bukan karena tidak adanya air, tapi karena sakit. Karena sakit. Lah yang tadi itu kan karena tidak adanya air, bukan karena sakit. Lah kalau sakitnya kok tiba-tiba hilang? Misalnya nih sakit Pak Yoko, tangannya beginiin. Lah pas habis tayamum, pas gituan nama istri kok tiba-tiba kok hari. Lah kok sehat? Kalau udah berarti nggak apa-apa. Lah kalau udah apa-apa, Udah lagi pertengahan kok tiba-tiba gerak enak. Mandi dulu. Ampun. Takutnya pura-pura. Lanjut. Wala toharota anhu, dan tidak toharoh bersuci anhu dari tayamum itu. Wala faradot tayamumi, dan juga tidak niat fardhu tayamum. Jadi niatnya bukan nawaitu faradot tayamumi, bukan. Li'anna tayammuma, karena sunnah tayamum toharatu doruratin, itu bersuci karena darurat. La yasluhu, maka tidak pas ayyakuna maksudan, kalau itu menjadi tujuan. Makanya intinya kalau niat tayamum itu niatnya supaya diperbolehkan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau niatnya pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, ya saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat subuh karena Allah Ta'ala. Itu kalau mau sholat subuh. Nah karena tayamumnya itu kan berlaku hanya untuk sekali sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Misalnya maghrib tayamum, mau sholat isya ya tayamum lagi, walaupun belum kentut belum apa. Karena otomatis kalau untuk sholat fardu hanya untuk satu kali sholat fardu. Maka ya habis sholat fardu, kalau sholat sunnah masih monggo boleh. Kalau hanya untuk megang Quran boleh, tapi nanti ketika mau sholat isya harus tayamum kembali. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, satu wudhu boleh untuk 5 waktu. Kalau kuat ya. Ya kalau orang kodok sih kuat ya. Ya yang sholatnya dirapel, sholli wardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i wal subuhi rapelan. Lah umpama kerja habis long shift, terus pulang pergi naik motor ke Depok kan ya capek ya. Ya Pak Iman ya. Lah iya kan. Lah nyampe rumah wis apeknya luar biasa, nyampe rumah misalnya menjelang maghrib, tidur. Belum sholat maghrib udah tidur. Kebetulan istri pulang kampung, anak ikut di rumah sendirian. Maghrib tidur, isya nggak bangun, subuh nggak bangun, duhur nggak bangun, asar baru bangun. Lah begitu asar bangun dia jam lu. Jam 4 ini 4 subuh kok 4 begitu keluar lah 5 waktu ketinggalan, maka ya sholatnya ya langsung. Tapi ya salam pakai salam, masuk langsung 17 rakaat sekali salam. Berarti setiap fardu salam ya? Iya, sholli fardhul maghribi qodaan, selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Sholli fardhul isya'i qodaan, assalamualaikum, selesai. Terus diurut. Itu saya pernah ditanya orang hajatan itu.
Tapi logikanya ya kalau di akal-akal kayaknya masuk sih. Nah, kebetulan orang Lontar ya. Deket Pak Haji dulu asalnya Pak Haji. Itu tanya begini, Pak Ustaz, saya mau hajatan, anak saya perempuan cuma satu. Boleh nggak sholatnya saya kodok atau saya jamak? Kan sholat saya udah tiap hari, kalau mantu cuma sekali saya seumur hidup, anak saya cuma satu. Wah, iya ya, gimana ya? Akhirnya saya jawabannya, wah nanti pertemuan berikutnya baru saya cari. Kebetulan saya nggak sengaja itu ke toko buku, ketemu bukunya saya ada di situ. Bukunya Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfud. Jawaban Kiai Sahal Mahfud itu ada pertanyaan persis plek di buku tanya jawab itu. Nah jawaban Kiai Sahal Mahfud nggak bisa. Dalam fikih sholat itu dikodok yang nggak dosa cuma dua, yaitu ketiduran dan kelupaan. Kalau orang hajatan ketiduran ya nggak mungkin. Bapak Yoko kemarin siang-siang ketiduran bablas ya enggak kan ya. Lah yang kemungkinan kedua kayaknya agak masuk akal, kelupaan. Cuman rumahnya dekat musola. Lah yo kalau dekat musola kan paling enggak duhur asar kan ya ada yang ada. Kecuali rumahnya jauh di ujung blok. Paling ujung ngono musolanya kejauhan kebetulan yo mic-nya mati. Ya mungkin tapi selama yang tidak dihukumi dosa cuma dua itu, yaitu karena ketiduran dan kelupaan. Baterainya habis ini kayaknya. Nah itu yang diperbolehkan untuk kodok. Nah, kalau tayamum cuma sekali pakai. Ustaz, kalau kodok itu tempat dan waktunya bagaimana Ustaz? Umpamanya nih, saya waktu di Jepang ya dulu ya, dari asar, maghrib, isya, subuh nggak dapat Ustaz. Karena asar di perjalanan, ya kan? Sampai di pabrik udah masuk maghrib, itu udah nggak bisa, udah nggak lama kerja. Isya lagi kerja, subuh jam 2 di sana subuh Ustaz. Subuh jam 2 lah, jam 8 pagi jam 4 tuh udah matahari terang banget, jam 8 berarti kita udah nggak bisa kan semuanya. Asar, maghrib, isya, subuh nggak dapat Ustaz. Itu kalau kita mau kodok di saat kita jam 8 itu apa nunggu waktu johor nanti? Kalau kodok pokoknya saat itu juga, Saat itu seketika. Artinya nggak mencari waktu nggak? Enggak, pokoknya seketika ada kesempatan Kodok. Bahkan banyak orang-orang tua di kampung saya itu yang mudanya dulu nggak sholat. Nah itu ya rata-rata kiai kampung ngajarin ya pokoknya semampunya, sekuatnya, sesempatnya sholat yang dulu ditinggal dikodok. Ya termasuk bapak saya juga begitu. Kalau bapak saya itu miliknya asal habis sholat fardu, sholat lagi. Misalnya sholat isya, kadang dia di musola, kadang di rumah, terus asal assalamualaikum, assalamualaikum, sholat lagi. Kodok dulu yang nggak sholat ya. yang mungkin kadang kan ya, orang dulu kadang ya kaum orang Jawa nyebutnya dulu orang abangan. Islam ya Islam tapi abangan, nyebutnya kaum abangan. Orang yang rajin sholat nyebutnya orang kaum. Kalau orang abangan ya wis. Nah di masa tuanya alhamdulillah pada tobat ya itu biasanya seperti itu. Kodoknya itu ya seketika. Pokoknya asal ada kesempatan kodok. Walaupun ada dalam riwayat itu ada tulisan dari Kiai Sirajuddin Abbas untuk menentang orang-orang yang beranggapan bahwa kodok itu tidak wajib. Kalau sholat udah lewat ya udah selesai. Lah Kiai Sirajuddin Abbas itu menulis judulnya 100 Masalah Agama kalau di Indonesia kan ya. Di antaranya itu beliau menulis riwayat ketika itu Rasulullah dalam perjalanan, entah perjalanan pokoknya perjalanan lah bersama rombongan. Saat itu 2 orang ditugaskan untuk jaga. Nanti kalau waktu subuh yang lain bangunin. Ternyata yang 2 ketiduran juga. Sampai bangunnya itu matahari sudah ngerasa di kulit. Nah, berarti kan udah siang ya. Kalau matahari udah kerasa di kulit paling nggak kan udah jam 8 ya. Kalau jam 7 kan masih adem. Ya jam 8 ya mungkin pokoknya di nyengat kulit ini baru pada bangun. Ketika bangun itu Rasulullah nggak langsung kodok tapi nyari tempat dulu, nyari tempat yang bisa untuk jamaah. Berarti saat itu kan kayak ada jeda waktu ya. Berarti ya
mandi dulu kalau memang belum mandi. Nah, kalau mungkin belum makan yo makan dulu. Takutnya kalau ngantuk tidur lagi gitu ya. Ya enggak, maksudnya itu kondisikan senyaman mungkin. Kalau memang pas sudah ada waktunya ya langsung kodok. Kalau itu masalah kodok. Nanti kapan aja ya? Iya. Fa'in aroda sholat fardin, kalau dia pengen sholat fardu, fala buddha, maka wajib min niyatis tibahati fardis sholati, untuk niat diperbolehkannya fardu, sholat fardu. Ya tadi itu saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat fardu. Wajibu dan wajib. Apa yang wajib? Kornun niyati, membarengkan. Membarengkan itu Indonesianya apa wajib? Menggabungkan. Menggabungkan. Pokoknya membarengkan yang kalau Jawanya. Indonesianya apa? Bersama. Bersama. Membersamakan gitu. Bin nakali, dengan memindah debu, li annahu awal wajibu dan wajib kornun niyati, barengno niat. Kalau orang Jawa gitu, Bareng ini ya. membarengkan. Membarengkan kan bahasa Jawa ya. Indonesianya apa ya? Barengin. Menyatukan. Oh iya, menyatukan niat. Bin nakli, dengan memindahkan debu, li annahu, karena sesungguhnya memindah debu itu awalul arkan, itu termasuk awal rukun. Jadi ketika kita mindahin debu entah dari tembok, dari dinding, itu dalam hati niat. Ketika misalnya dari sini, nah ketika tangan ini plek, nah ini dalam hati niat, saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat fardu. Nah pas bareng tangan ini nempel ke benda yang di situ ada debunya. Wa mahallun niyati, dan tempatnya niat itu awalul wajibati, di awalnya yang wajib. Lah wajib yang awal kan mindahin debu itu tadi. Ya ketika wudhu yo niatnya itu ya pas di awal yang wajib. Wajib membasuh wajah. Kalau cuci tangan kan nggak wajib. Sholat ya niatnya itu pas berdiri. Wong berdirinya yang wajib. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu nggak bisa dengan awal puasa. Awal puasa itu kan pas ketika azan subuh gitu. Kalau imsak, imsak dalam pengertian Indonesia dengan imsak dalam pengertian ilmu fikih itu beda. Kalau imsak dalam pengertian ilmu fikih ya azan subuh itu. Orang mulai puasa itu ya pas adzan subuh itu, sebelum adzan subuh masih boleh. Lah tapi imsak dalam bahasa kita itu 10 menit sebelum subuh. Nah itu ini asli budaya Indonesia. Kalau imsak takut ya. Iya, aslinya masih boleh. Cuma takutnya ya imsak kita masih makan, yang dimakan telur yang kuning. Ya. Pas lagi seret. Satam adzan. Wow, apa? Ditelen batal, dimuntahin, nggak nyaman di mulut. Iya. Atau enggak kalau kayak saya misalnya pas lagi nyoek sambel, pedes, wadan subuh, waduh. Lah makanya ini kebijaknya orang-orang tua dulu. Alangkah baiknya 10 menit sebelum azan subuh kita berhenti makan, kita siap-siap sikat gigi, mandi dan lain-lain untuk persiapan subuh. Kalau kalau aslinya imsak itu azan subuh itu yang disebut dengan imsak kalau dalam pengertian ilmu fikih. Cuman imsak dalam bahasa kita, imsak itu ya waktu yang 10 menit sebelum subuh. Sama kayak itu apa? Takjil. Takjil itu kalau kita ya makanan untuk buka puasa itu. Aslinya kalau takjil dalam ilmu fikih itu kita bayar zakat sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Lah di kita itu rata-rata kan bayar zakatnya kan sebelum malam takbir kan. Lah itu namanya takjil.
tapi udah terlanjur takjil jadi bakwan, jadi kolak. Udah terlanjur juga biarin. Kagak ada yang ini ya? Kagak ada yang protes gitu ya? Wis biarin lah. Jadi Kagak ada yang protes. Udah terlanjur, Bu, mana Bu? Nyari takjil. Takjil itu ya nanti kalau udah tanggal 25 Pak Mansur udah gelar meja sama Pak Pardi, gelar buku besar lah, itu namanya takjil. Orang bayar zakat fitrah sebelum malam takbir, tapi udah terlanjur wis gimana lagi ya. Ya kayak imsak itu tadi lah. Imsaknya fikih dengan imsaknya budaya kita itu beda 10 menit ini. Ya aslinya masih boleh imsak itu asal sebelum adzan subuh. Cuman kan takutnya kebetulan di sini mungkin Pak Satam agak terlambat, Pak Selamat terlambat, gak adzan kita makan. Masih makan tiba-tiba malah komat. Komat itu batal puasanya. jangan dari takbir. Lah iya, pas kita asik makan dikirainnya mah mungkin jamnya mati ya apa ya. Tahu-tahu di musola kok mati. Wah. Hari itu enggak usah puasa. Atau yang bahaya itu orang lupa niat. Bahaya itu lupa niat. Kalau hari pertama kita taraweh yo. Habis taraweh kan bareng-bareng nawaitu soma godin. Ya kalau enggak taraweh, umpama kayak Pak Yoko lah umpama ya, udah pertengahan kan kadang pulang malam jam 9 baru nyampe rumah. Lah nyampe rumah mau taraweh sendirian apalagi tarawehnya 20, males lah. Lah kayak yang 8 dah masih mending lah ya 20. Waduh. Akhirnya nyampe rumah mandi, makan, langsung tidur, pagi-pagi sahur langsung makan. Habis makan udah dikirainnya mau udah niat. Sampai siang dia nggak niat, nggak makan, nggak minum, udah kerjaan panas, mundar-mandir naik motor sampai ke Lodan, sampai ke JGC. Sore baru buka puasa, tapi nggak niat puasanya hari itu tidak sah, wajib dikodok. Gagal total. Bahayanya di situ. Makanya kalau di musola kan sering saya sampaikan kalau awal taraweh, ayo jamaah kita niat di jamaah. Kita niat sekali tapi diniatkan untuk sebulan. Seandainya di tengah-tengah nanti ada yang kelupaan atau mungkin kesiangan, begitu bangun-bangun udah mati sholat ya. Seandainya belum niat, udah ada niat di awal. Itu makanya kalau di sini kan sering itu setiap awal Ramadan selalu saya ingatkan, khawatirnya, takutnya di tengah-tengahnya itu yang bahaya di tengah-tengahnya. Ya kalau pas taraweh sih biasanya ingat ya, langsung nama imam nawaitu soma godin. Lah kalau yang enggak taraweh gitu. Nah, yang kadang taraweh kan cuma paling 4 hari, 5 hari udahan ya. Loh, itu malah yang asli yang dilaksanakan Nabi itu loh. Cuman ini bahaya kalau diketahui umum. Rasul itu tarawihnya cuma 3 kali. 3 begini mau ini salah. 3 kali. Makanya orang-orang yang tarawih cuma 3 itu asli ngikutin Nabi. Tapi bahaya ini. Loh, hari keempat kan begini ceritanya. Di tahun kedua atau ketiga Hijriah itu setelah sholat isya, ba'diyah isya, Rasulullah kan sholat. Saat itu namanya bukan taraweh, ya belum taraweh, namanya pokoknya sholat malam aja dah. Lah besoknya yang ikut banyak, walaupun tidak jamaah, cuma di belakang banyak. Hari kedua tambah banyak, hari ketiga tambah beludak. Hari keempat Rasulullah pas habis sholat isya, habis langsung pulang. Asal ngintip ke kamar lah, orang kok gak pulang-pulang. Lah jamaah para sahabat nungguin. Ya ini Rasulullah kok gak keluar-keluar ini jadi sholat malam enggak ini? Dulu belum tarawih namanya. Sampai menjelang subuh Bilal datang mau mengamandangkan adzan subuh itu sahabat gak pulang, nungguin. Besoknya begitu lagi. Besoknya di hari ketiga, berarti hari ke-6 kan ya? Kan 3 tadi tarawih, ketiga enggak. Akhirnya pada memberanikan diri, ya Rasul 3 hari kemarin hari pertama Ramadan jenengan sholat malam. Kami seneng pada ikut banyak.
Terus kemudian hari keempat panjenengan nggak keluar, hari kelima nggak keluar, hari keenam nggak keluar. Ini gimana ya Rasul? Rasul jawab gini loh. Kalau melihat kalian kok antusiasnya kayak begitu, nanti saya khawatirkan turun perintah sholat ini, belum tarawih namanya saya itu ya, menjadi wajib. Lah kalau ini jadi wajib, Kuat ya. wong dulu itu 50, saya tawar tinggal 5. Ini minta balik lagi. Lah ini kok takutnya nanti kalau jadi wajib, wah berat. Terus makanya saya nggak keluar, ya sampai akhir Ramadan saya nggak keluar. Nah itu Rasul alasannya begitu. Lah kalau kita yang tarawih cuma 3 hari alasannya kalau Nabi itu alasannya itu takut menjadi wajib. Nah kalau kita kan udah nggak ada turun wahyu, kalau kita ya alasannya memang males ya. Wis rasa-rasa. Ya wis semangatnya udah berkurang. Kalau hari pertama sih luar biasa. Itu saya menanya kan kadang-kadang gini ya, orang tuh niat puasa ya. Nah itu sauma godin. Nah itu San, itu jadi masalah juga San. Godin sama godin artinya sama nggak San? Kalau godin sama godin. Ya. Kalau godin nanti besok. Kalau godin, nah itu artinya apa? Tuh sering orang begitu udah dikasih tahu pasti. Nah itu sauma godin. Jadi artinya itu apa San? Godin. Ini. Godin kalau alifnya panjang itu artinya orang yang berangkat pagi-pagi. Tuh, ini salah dong. Kalau godin artinya besok pagi. Besok. Berarti nawa itu semua godin, berarti saya niat puasa orang besok berangkat pagi-pagi. Nah, salah kan dari situ niatnya. Tetapi orang membaca niat seandainya salah tidak mempengaruhi sah dan tidak niatnya. Karena kan dulu waktu awal kita ngaji, definisi niat itu kan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan. Mahaluha yang wajib itu ini. Wa amma talaffuzu adapun melafazkan membacakan itu mustahabun, dianjurkan. Ya, karena statusnya hanya dianjurkan, seandainya salah pun tidak mengapa. Tapi kalau yang jadi masalah itu kalau salah niatnya, bukan salah membacanya Pak. Salah membaca dengan salah niat itu kan beda. Ya kayak tadi itu. Tayamum kok diniati saya tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Itu kan salah niat namanya, bukan salah baca niat. Nah, yang dipermasalahkan itu kalau salah niat, bukan salah baca niat. Kalau baca niat salah, wis rapopo. Tapi kalau bisa ya yang bener gitu ya. Iya. Sama kayak sering yang pada markabanan itu loh, markaban ya nurul ain, salah. Yang benar nurul ain. Marhab. Sering itu kadang mama, ya kadang bapak-bapak juga iya. Karena memang karena denger-denger kan nggak melihat tulisannya. Ya nurul ain. Kadang ya vokalis grupnya loh, kadang yang salah itu mah. Saya pernah negur itu grup hadroh ya bagus suaranya, cuman begitu selesai pas lagi makan, Mas suaranya bagus, alhamdulillah Pak Ustaz, cuma salah. Salahnya di mana Pak Ustaz? Nurul aini itu harus dibaca nasab karena itu munada mudhof kalau ilmu nahwu. Ya itu kan munada, ya untuk memanggil. Kalau di belakangnya itu ada 2 suku kata, maka dibaca fathah. Nuron dan aini, berarti nurul aini kan 2 suku kata. Maka harus dibaca fathah nurul aini. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Kan 2 suku kata itu, Nabi dan Allah, Rasul dan Allah. Kalau cuma 1 kata dibaca dhammah, dibaca rofa. Ya Nabiyu, ya Allahu, ya Muhammadu, ya Rasulu. Tapi kalau nanti 2 suku kata berubah menjadi nasab alias fathah. Itu bahasan ilmu nahwu, ilmu grammar, tata bahasa Arab. Cuman ya enggak mempengaruhi arti sih, Cuma kalau yang dengar orang yang tahu kan, waduh suaranya bagus tapi kok salah. Nanya lagi San. Kalau kita nih mau sholat isya, tapi kita niatnya sholat maghrib nih San. Kita jadi imam misalnya nih, karena lagi ngantuk gitu. Lagi mau padul isya nih. Boleh padul maghrib nih salah rokaatin, imam udah salah. Nah setelah kita udah begini, kan udah mampu udah gitu.
Ingatnya tadi kayaknya sholat maghrib nih. Niatnya udah 3 rakaat gimana nih Zat? Udah jalan. Udah jadi imam nih. Udah jalan. Mau tiba-tiba dibatalin, batal weh. Batalin. Gimana nih? Setelah udah kita baca Fatihah gini. Tadi niatnya kok maghrib. Gak bisa. Ya. Nah, gimana itu Zat? Misalnya tadi contohnya sholat isya. Sholat isya kita Cuman dari rumah kan udah tahu kalau ini sholat isya kan? ya tapi kita lagi ngeblank Iya kan? gitu loh. Dari rumah kita udah tahu ini Oh, jam dari rumah. 7 azan. Iya. Bisa udah tahu kan ya? Udah tahu. Berarti dalam hati udah niat sholat isya. Tapi begitu pas udah mau begini, Iya. karena pikiran ini nggak karuan, habis Iya, cumain oke. bini. Itu Irfan ngomong gitu. Habis diomelin bini kepikiran. Dah di musola ngimami. Sholli fardul maghribi salah satu. Udah Fatihah udah selesai waladhdallin amin. Ingat. Iya ya. Tadi Bisa ya? Mana nih? 3 kok jadi 4. Lah iya kok isya kok jadi maghrib. Iya. 4 kok jadi 3. 3. Rancu deh tuh. Kita udah rancu gimana nih? Kalau Gimana sendiri- ya? Kalau sendiri kita batalin loh. Di belakang banyak orang. Orang. Masa kita langsung madep belakang? Wih, ulangi. Oh, diomelin. Ya. Gini. Ini kalau ngaji kitab Faraidul Bariyah. Nama kitabnya Faraidul Bariyah, syarahnya namanya Asbah wan Nadhair. Itu ada keterangan apabila dalam hakullah, ini kan hakullah kan, Iya, kita iya. sholat tuh. Iya. Bertentangan antara mulut dan hati. Hatinya kan udah tahu tadi ini sholat isya kan? Iya, dari rumah kita sholat isya. Bener? Iya. Cuma mulutnya ngomongnya Maghrib. maghrib. Kalau itu hakullah maka yang dimenangkan hati, berarti sholatnya sah. Berarti niatnya itu dari rumah tadi udah ya? Iya, itu yang dihitung. Berbeda dengan hakul adami. Urusan sama kita ini hakul adami namanya. Apabila bertentangan antara ini dan ini, maka yang dimenangkan ini dohirnya, mulutnya. Kapan nih utang mau dibayar? Tanggal 6 ya. Udah yang dicatat ya tanggal 6-nya itu. Walaupun dalam hati 6 apaan proyek gagal dulu. Lah terus apa saya contohnya? Jadi kesimpulannya San, oke ya, itu oke ya. Oke. Jadi jangan dibatalin udah ya. Ya jangan, lanjut. Kalau kita nggak begitu, Demo udah capek-capek. iya makanya kalau kita nggak tanya begini, kita ragu tuh Kecuali ada yang nantinya. demo di belakang. Wih, Hah? salah. Apalagi di belakang. Ini kan inti persoalannya kan yang berbeda antara ini dan ini. Lah kalau hakullah yang dimenangkan ini, kalau hakul adami yang dimenangkan ini. Berarti niatnya maghrib, tapi Buatnya isya. sholatnya Isya. tetap 4 rakaat. Iya tetep, wong dari rumah udah tahu ini jam 7 itu sholat isya. Berarti kan otomatis kita mau berangkat itu kan udah niat kan, mau sholat isya kan ya. Nah, makanya untuk melafatkan usolli itu kan tidak wajib. Iya. Yang wajibnya itu niat. Makanya saudara-saudara kita yang salafi itu kan tidak mewajibkan tidak usolli. Makanya begitu datang cepet-cepet langsung. Semua, kalau kita sol. Itu untuk mantepin hati. Malah yang mantepin salah. Niatnya mau jadi supporter, malah supporternya salah. Malah lawan yang didukung. Jadi namanya orang ayo. Iya namanya kadang harus begitu. Iya, saya juga lihat banyak sering begitu saat orang nih dari belakang saat Allah Akbar. Itu dia udah niat dari jalanan kali ya? Zat? Iya tadi. Ya kayak tadi kan Pak Haji ketika dari rumah itu kan udah niat kan otomatis. Ya misalnya kayak saya lah kadang bawa motor. Ini kan memang hati udah niat kan. Iya. Pak Pardi dari sono dari rumah. Kan udah niat kan dari rumah. Apa iya saya beli rokok gitu. Isya mampir enggak kan? Iya. Kan otomatis kita udah niat mau sholat isya. Oh udah tahu kalau isya itu 4 rakaat walaupun ketika usolli fardhul maghribi enggak habis diomelin bini ya. Dianya hilang. Ngebleng. Error. Kalau ikhlas aja hilang. Apa ini?
Yang repot itu di contoh kasusnya Gus Baha itu. Ada imam yang nggak biasa jadi imam. Memang dia santri, cuman nggak biasa jadi imam. Begitu ditunjuk suruh ngimamin, lupa nggak baca Fatihah. Habis baca iftitah langsung bismillahirrahmanirrahim sampai bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang makmumnya subhanallah ganti hal ataka hadisul ghasyiyah. Subhanallah sampai qul mentok qul a'udzu birabbin nas di belakang masih subhanallah. Akhirnya imamnya kesel. Salatnya dibatalin. Emang salah gua apa? Makmumnya sepakat, Fatihahnya belum dul. Fatihahnya belum, Fatihahnya yang belum. Padahal Fatihah itu wajib. Ya karena orang biar pinter, kalau grogi kan. Blanknya Baru inna sholati wa nusuki langsung sabbihi isma rabbikal Fatihahnya belum. Ya para kesel. Bisa nggak biasa, susah juga. Sampai mana ya? Nabiah kemana-mana nggak karuan. Mahalul niati awal wajibat. Wa yamsahu syai'in minal wajhi, dan mengusap sebagian wajah. Wala yadurru uzubuha, dan tidak mengapa uzubuha hilangnya debu. Ai ribatuha, tidak adanya debu. Terus kayak orang simbolis aja. Bainahuma, di antara keduanya. Falau hadasa bainahuma, ya benar. Walaupun hadas di antara keduanya. Fa in kana naqilu. Benar itu. Iya, kalau uhdisa ini sih. Kalau uhdisa bainahuma, bukan kalau hadasa. Ada alifnya? Iya, ada alif. Kalau kitab saya enggak ada alifnya ya. Sama aja sih artinya. Kalau uhdisa bainahuma, walaupun hadas di antara keduanya. Misalnya, contohnya begini loh. Dan niat, tapi belum basuh, belum usah wajah, baru ngambil debu gini, malah kentut. Berarti kan belum kan? Belum ya. Niat sih sudah, cuman ngusap wajahnya belum, baru begini tok. Nah, kok kentut lagi? Ya sudah kok, nggak ngaruh, lanjutin. Fa in kana naqilu, tapi kalau itu orang yang memindahkan debu, wa batalat an-niyatuhu, maka batal niatnya. Au ma'dhunuhu, atau orang yang diambilnya, fala maka tidak batal. Yang batal niatnya berarti cuma mengulang niatnya, bukan tidak mengulang ngambil debunya. Yang batal cuma niatnya. Asalisu mashul wajhi, mengusap wajah, mengusap bukan membasuh. Ini masih panjang nih tayamu ya. Ya, takutnya keringnya berkepanjangan. lewat. Loncatin. Biar turun hujan. Apa langsung bahas masalah sholat istisqa aja gitu ya? Iya. Nanti kita nggak tahu ujung-ujungnya. Biar turun. Terusin lah. Penting soalnya ini kan bukan dari Penting kan kalau Enggak terusnya kalau udah hujan. ntar nggak hujan-hujan kita loncatin padahal ada rukun lain gimana? penting ini siapa tahu tadi buang ke buah gersang di sono. Gersang itu seger dan merangsang kalau kata Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatara